guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Gia Aisyah Rainima. Aku dari Prodi D3 Akuntansi dengan NPM 104240115. Jadi dalam video kali ini aku akan ngajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai topik dasar yang sangat penting dalam dunia bisnis dan akuntansi. Apa? Yaitu sistem informasi akuntansi dengan subjudul sebuah tinjauan. Jadi kita itu akan ngebahas dengan cara santai, jelas, dan mudah dipahami. Pertama-tama, kita pahami dulu apa itu akuntansi. Akuntansi itu sering disebut juga sebagai bahasa bisnis karena melalui akuntansi sebuah perusahaan dapat berkomunikasi bukan dengan kata-kata, melainkan melalui transaksi dan laporan keuangan. Contohnya nih, saat perusahaan membeli barang, terus juga menjual produk, terus juga atau menerima pembayaran, dan itu semua aktivitas tersebut dicatat secara sistematis. Jadi, secara definisi, akuntansi itu merupakan seni mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Ya, seperti itu. Dengan kata lain, akuntansi juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan berbagai pihak yang membutuhkan informasi. Contohnya, seperti manajemen, investor, pemerintah, atau pihak-pihak eksternal lainnya. Dan selanjutnya nih kita akan masuk ke inti pembahasannya, yaitu sistem informasi akuntansi atau biasa kita singkat sebagai SIA. Jadi SIA adalah sistem yang mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan menyampaikan informasi ekonomi kepada berbagai pihak yang membutuhkan. Tujuan utama SIA adalah menghasilkan informasi yang akurat dan relevan sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat serta meminimalisir resiko. Jadi secara umum SIA itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, mendukung aktivitas operasional perusahaan sehari-hari seperti pencatatan transaksi, penjualan, dan pembelian. Yang kedua itu mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang berguna bagi manajer. Yang ketiga juga ada membantu perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kepada pihak eksternal seperti pemerintah dan investor. Menurut Azhar Susanto, peran SIA ini meliputi mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem, terus juga mengolah data dengan transaksi, menyimpan data untuk keperluan di masa yang akan mendatang, menyediakan informasi kepada pihak yang mengambil keputusan, dan mengontrol proses-proses yang terjadi dalam perusahaan. Jadi, SIA itu bukan sekedar alat pencatat transaksi, tetapi juga bagian penting dalam mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan bisnis ya guys. Informasi yang dihasilkan oleh SIA akan sangat berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu, informasi tersebut harus memenuhi 4 dimensi kualitas, yaitu yang pertama itu akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan dan dapat dipercaya. Yang kedua itu ada relevan. Jadi informasi itu harus sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan. Yang ketiga itu tepat waktu. Informasi harus tersedia ketika dibutuhkan. Yang keempat itu lengkap. Informasi harus mencakup seluruh aspek penting yang diperlukan. Dan jika salah satu dari keempat dimensi ini tidak memenuhi, maka keputusan yang akan diambil juga bisa menjadi tidak optimal. Bahkan berpotensi untuk merugikan perusahaan. Nah, dalam praktiknya SIA juga tidak berdiri sendiri ya guys ya. SIA itu merupakan bagian dari sistem informasi manajemen atau SIM ya. Jika SIA berfokus pada informasi keuangan, maka SIM mencakup gabungan informasi keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas perusahaan. Jadi dengan kata lain, SIA dan SIM itu juga saling melengkapi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di semua level organisasi. Dan terakhir nih, mari kita bahas sedikit mengenai konsep sistem. Sistem itu juga dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri penting suatu sistem antara lain itu yang pertama, tujuan sistem, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai. Yang kedua itu batas sistem yang memisahkan sistem dengan lingkungannya. Yang ketiga subsistem, yaitu bagian-bagian kecil dari sistem yang besar. Terus juga ada hubungan antar subsistem yang menunjukkan interaksi di dalam sistem. Terus juga ada input, proses, dan output, yaitu dialur data yang masuk, diproses, dan menghasilkan informasi. Terus dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa
sistem informasi akuntansi bukan hanya alat untuk mencatat transaksi, tetapi juga bagian penting dari sistem manajemen perusahaan yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan terpercaya. Terima kasih ya guys sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata dari aku yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.